gagahnya kita, bagaimanapun perkasanya kita menginginkan A. Tapi ketika Allah Al-Jabbar yang Maha Kuat, Al-Mutakabbir menginginkan hal lain, maka hal lain itu yang akan terjadi. Ya, berapa banyak orang menginginkan anak perempuan, ya lahir anak laki-laki. Berapa banyak orang menginginkan anak laki-laki, ya lahir anak perempuan. Sudah mikir dokter, sudah mikir mana. Ya, berapa banyak orang keluar mau habis dagangannya. Keluar kayak ini habis digorenganku sebentar. Banyak tinggal. Ya, berapa banyak orang keluar berdagang mau untung. Ternyata Allah menginginkan dia apa? Rugi dan selainnya. Ya, dan selainnya dari makna-makna yang terhubung dengannya. Sekarang setelah mutakabbir apa? Al-Khaliqul Bari'ul Musawwir. Nah, ini kajian yang semisal. Ya. Sedikit lagi kita akan berhenti setelah ini. Ya, 7 saja dalam satu kali pertemuan. Ya. Nah, ini yang paling indah ini pembahasannya. Al-Khaliq Al-Bari' Al-Musawwir. Nah, ini semua maknanya pencipta. Tapi ciptaannya ini berbeda-beda. Ya, kita akan jelaskan. Ya, kita akan jelaskan di mana titik perbedaan ciptaannya. Ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh siapa? Abdul Razak bin Al-Muhsin Al-Badri. Salah satu pembicara di mana? Di Masjid Nabawi dan di Mekah. Ya. Kita lihat kata beliau, perhatikan. Al-Khaliq, ya, dalilnya dalam Al-Qur'an, wallahul khaliqul bari'ul musawwir. Kemudian di ayat lain, inna rabbaka huwal khallaqul alim. Di ayat lain, bala wa huwal khallaqul alim. Di ayat lain, ya, kata Allah, anna khalaqana lahum mimma amilat aydina an'ama. Di ayat lain, wa takhluquna ifka. Di ayat lain, hal min khaliqin ghairullah. Di ayat lain, hadza khalqullah fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Di ayat lain, afa hasibatum annama khalaqnakum abatha, dan seterusnya. Ya. Kemudian Al-Bari, adapun dalil-dalil Al-Bari, wallahul khaliqul bari'ul musawwir. Nah, ini dia dalilnya, Al-Bari'u Al-Musawwiru. Kemudian kita akan menjelaskan. Perhatikan apa perbedaan, kenapa satu ini artinya Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Satu artinya pencipta. Tadi kan ciptaan berbeda-beda. Nah, ini yang harus kalian paham. Sekarang saya mau membuat rumah, saya mau membuat langit, saya mau membuat misalnya manusia. Kalau ciptaan, makanya beda ciptaan, beda pencipta. Apa bedanya? Kalau ciptaan memiliki contoh, sehingga dia mencontohi apa yang ingin dicontoh. Misalnya, saya bikin HP karena pernah ada orang menemukan cara HP walaupun modelnya beda, RAM-nya beda, ya, beda dengan Allah. Nah, ini diperhatikan sedikit. Al-Khaliq yang Maha Pencipta. Di sini Allah Maha Mencipta tanpa ada contoh. Jadi Allah menciptakan sesuatu, ya, bighairi mathalin. Ya, bighairi mathalin, tanpa ada contoh. Allah tidak ada lihat dulu ciptaannya Tuhan lain baru menciptakan Adam, tidak ada itu. Ya. Allah ketika mau menciptakan langit tidak ada langit sebelum itu, kemudian Allah juga buat langit, tidak ada.
Berbeda dengan manusia. Jadi makna Al-Khaliq yang Maha Pencipta adalah Allah yang Maha Mencipta tanpa ada ciptaan yang Dia contohi untuk dicipta. Itu maknanya. Ya. Itu makna Al-Khaliq yang Maha Pencipta. Ya. Yang Maha Pencipta. Ini. Nah, kalau kata beliau di sini, ammal khalqul ladzi huwa ibda'u syai' wa ijadihi ala ghairi mithalin sabiqin. Kata Syekh Abdul Razak, adapun makna khalq, dia adalah yang menciptakan tanpa ada permulaan. Ya, tanpa ada contoh. Fa mutafarridun bihi rabbul alamin. Allah satu-satunya sendiri, tanpa ada yang Dia contohi, tanpa ada yang bantu, yang menciptakannya. Ya, sebagaimana kata Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata Al-Bari, kata beliau, ya, Al-Bari huwal munfarid bi khalqi jami'il makhluqati wa bara bi hikmati jam'il bariyat wa sawwara bi ihkami. Ini. Adapun kata Al-Bari, Allah, ya, ini dari kata baro'ah, yang berlepas, ya, inni bari'um mimma, ya, sesungguhnya saya berlepas diri. Berlepas dari apa? Dari aib, ya. Allah menciptakan sesuatu punya tujuan, ya. Allah menciptakan manusia untuk apa? Beribadah kepada Allah. Allah ciptakan malaikat untuk apa? Ya, untuk membantu keinginan-keinginan Allah. Misalnya kau malaikat pencabut nyawa, cabut nyawanya. Kau Jibril, berikan wahyu. Ya, kau pikul ki arsku. Kau jaga langit. Kau turunkan hujan. Kau berikan rezeki. Kau tumbuhkan pepohonan. Kau jaga yang ada dalam rahim. Kau Allah ini, ya, Allah, ya, Al-Bari, ya, yang Maha berlepas dari menciptakan tanpa tujuan. Banyak orang menciptakan sesuatu, misalnya ada Nabi King. Kalau Nabi King tak tahu sih, kusuka sih. Tidak ada tujuan. Di sini dia, Allah menciptakan tanpa ada contoh, dan Allah menciptakan sesuatu memiliki tujuan, maqasid. Ini kesempurnaan ciptaan Allah. Kemudian al-musawwir itu dengan bentuk yang paling indah. Ya, al-musawwir artinya bentuk. Ya, yang membentuk. Ya, yang Maha Pembentuk. Bagaimana Allah bentuk manusia? Coba pikirkan, coba. Adakah yang bisa membentuk manusia sempurna seperti kita? Ya, seandainya itu hidungnya simpan di belakang, bagaimana? Ya, seandainya Allah membentuk hidung kita dekat dengan lubang pantat kita, bagaimana itu? Setiap tatai narak itu hidung tak? Allahu Akbar. Ya, bagaimana kalau itu telinga, nah simpan pas di mana? Di bawah ketet tak? Jadi tak lapat-lapat terus kita telinga tak? Ya, terlipat ki. Setiap begini ki. Atau hidung tas saja, nah simpannya di sini. Ya, baru pas kita main bola. Jadi kita tonji lari, kita tonji berkeringat, kita tonji arah ki ke Cina. Ya, sedangkan terkadang saja kasih begini ki. Apalagi kalau di sini terus ki. Bayangkan. Ya. Ini Allah yang Maha membentuk. Ya, bagaimana langit ditinggikan, makanya Allah kabarkan di surat Duha. Ya, bagaimana kami tinggikan langit. Ya, di surah Asy-Syams juga begitu. Ya, bagaimana kami tinggikan langit, kami hamparkan bumi, kami tumbuhkan pepohonan, adakan binatang-binatang, ciptakan kalian, turunkan hujan, ya, adakan matahari yang menyinari kalian,
adanya bulan yang menemani, yang menghiasi langit-langit, adanya bintang sebagai ya menjadi petunjuk bagi orang-orang yang beriman ketika maupun orang-orang yang kafir ketika berada di perjalanan kapal dan selainnya. Ya, ini. Jadi Allah Al-Musawwir yang Maha Pembentuk. Ya, Allah yang membentuk bagaimana modelnya. Dan membentuk ini bukan hal mudah. Ya, kita saja disuruh kau buat dona, bentuk kasih bagus si bulatna nak ginte-ginte. Ya, apalagi membentuk hal yang lebih besar. Ya, menciptakan sesuatu yang lebih besar. Jadi ini ya, semuanya ini makna penciptaan. Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Ini Allah menciptakan tanpa ada contoh. Ini Allah menciptakan tanpa ada kesia-siaan, tapi pasti punya makna, punya tujuan. Allah yang menciptakan dengan sebaik-baik bentuk ciptaan. Bisa dipahami? Isni menulis jadi. Ada ujiannya itu? Ujian ki. Ya. Ndak libur ki Ramadan. Ya, insyaallah libur. Tetap ada libur 10 hari. Baru 10 hari, 20 hari masih dibicarakan. Nanti ada Ustaz Yasir. Insyaallah. Mau ki berapa hari libur kah? 1 bulan. 1 bulan lama duduk ya. Ndak mau ki ikut tikaf? Enak sekali di situ tikaf, ya. Allah tidak rasakan, ya. Itu orang itikaf di sana sampai orang dari Malaysia datang, ya, orang dari Belanda, dari Saudi pergi itikaf di situ, ya, dari Bali. Tanya itu istri saya saja awalnya tidak mau ikut ke saya ke Makassar, maunya di Medan karena dia punya usaha kelapa di Medan. Tapi ketika sudah kenal Masjid Jannatul Firdaus, mengaji di sana, dengar bacaan saya di sana, mau tinggal di sana. Ya, cuma ada tempat tinggal untuk akhwat. Ya. Ada tempat tinggal khusus ikhwah. Kalau Ramadan ada. Kalau Ramadan ada khusus iktikaf. Ya. Nah, ini inti pelajarannya sekali lagi, Al-Khaliq. Apa makna Al-Khaliq? Pencipta. Al-Bari, pencipta. Al-Musawwir, pencipta. Tapi Al-Khaliq, Allah Maha Pencipta tanpa contoh. Al-Bari, Allah yang Maha Pencipta tanpa kesia-siaan. Tapi Allah menciptakan memiliki tujuan dan maksud. Seluruhnya tujuan, maksud dan makna. Ya, Allah yang Al-Musawwir yang Maha Mencipta sebaik-baik ciptaan dalam bentuk. Allah membentuk langit bagaimana, membentuk bumi bagaimana, membentuk manusia bagaimana, membentuk malaikat bagaimana, sesuai dengan tujuan dan maksud kenapa dia dicipta. Ya, coba, ya, bagaimana kalau itu malaikat tidak dikasih sayap dalam ciptaan? Kira-kira mau jatuh tertintim pergi ke bumi? Ya, mau langsung terjun bebas tepuk-tepuk kakinya? Ya, makanya Allah ciptakan bentuk malaikat pakai sayap. Karena tugasnya apa? Dari langit ke bumi. Ya, supaya terbang, cepat datang. Ya, bagaimana itu Nabi Muhammad naik ke buruk. Buruk itu hewan yang tidak sebesar unta, tidak sekecil keledai. Ya, punya sayap yang mengantar Nabi Muhammad dari Ka'bah ke Baitul Maqdis. Dari Baitul Maqdis pergi ke langit 7. Bayangkan, ya, berangkat setelah sholat isya, sudah balik sebelum sholat subuh. Bagaimana itu? 7 langit, ya. Pesawat saja, turbo saja, rudal saja nggak pakai, tidak bisa tembus 7 langit. Biar rudalnya siapa? Ya, karena langit itu bisa ditembus, ya. Kata Allah, seandainya mereka memiliki umur 1000 tahun, itu tidak akan bisa. 1000 tahun. Makanya sekarang menjadi penelitian, ya, dan itu juga dikembangkan oleh Muhammadiyah. Sekarang Muhammadiyah sudah mulai juga ada itu yang roket-roket kayak begitu, ya, sudah ada mulai lagi dikaji. Apakah itu roket kah, untuk apakah? Intinya pergi ke angkasa, ya. Astronot apakah? Saya kurang paham. Nah, ini ya.
Ini yang bisa kita berikan tentang Al-Khaliqul Bari'ul Musawwir. Kemudian situ apa? Al-Khaliqul Bari'ul Musawwiru Al-Ghaffar. Kemudian Al-Ghaffar setelah Al-Ghaffar Al-Qahhar. Kita terakhir Al-Ghaffar. Baru kita selesai setengah 12. Ya, Al-Ghaffar. Jadi berapa nih di situ kalau sudah Mi Al-Ghaffar? Ya? Berapa nih? Al-Ghaffar, Al-Qahhar 3, 6, 7 baru 14. Ya? Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Ghaffar 15. Ini yang terakhir Al-Ghaffar. Ya. Al-Ghaffar yang Maha Pengampun. Ya. Sekalian kita akan bahas At-Tawwab. Ya. Apa bedanya At-Tawwab Al-Ghaffar? Apa lagi yang Maha Pengampun lagi? Apa-apa dalam Al-Qur'an Maha Pengampun? Ghafur sama dengan Ghaffar. Ya? Kenapa muji? Apa itu? Kenapa muji? Yang Maha mengabulkan itu. Muji budak wadai bidadahani. Yang Maha pengampun. Ayo kita baca sama-sama dulu. Yang silakan, ayo kita baca sama-sama. Karena ini mudah ya. Yang pertama, ayo kita baca sama-sama. Apa lagunya? Ayo kita sama-sama. 1, 2, 3. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razak, ya Fattah, ya Alim, ya Qawi, ya Aziz, ya Qawi, ya Hamid, ya Mu'in, ya Mudir, ya Sami, ya Basir, ya Ram, ya Adnan, ya Aziz, ya Khabir, ya Alim, ya Alim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hamid, ya Muqim, ya Aziz, ya Alim, ya Halim, ya Hafid, ya Mujib, ya Wasi, ya Hakim, ya Wadud, ya Hamid, ya Wahid, ya Syahid, ya mulai benda hafal. Ya. Dalil kalau mulai bisa lihat. Ya. Sekarang sudah didapat. Ya. Jadi yang Maha Pengampun ada 3. Ya. Ada 3. Ya aku. Ya aku. Jadi Ghafur atau Ghaffar sama. Ini namanya dalam bahasa Arab isim mubalaghah. Apa? Isim mubalaghah yang lebih. Misalnya ampun, yang Maha Pengampun. Kabir atau akbar sama. Ya. Kemudian Tawwab sama dalam wazan fa'al. Ya.
Itu sama. Inti pembahasan kita Al-Ghaffar, At-Tawwab, Al-Aqub. Sama pembahasan kita tadi Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Semua makna adalah yang maha pengampun. Ini yang maha pengampun. Tapi pengampunannya berbeda-beda. Kalau Ghaffar, ya artinya yang maha menutupi. Tulis. Ya. At-Tawwab yang maha penerima tobat. Yang maha penerima tobat. Tulis Fatir. Nafal. Kalau ini yang maha memaafkan. Nah, apa perbedaannya? Kalau Al-Ghaffar, Allah yang maha menutupi, tapi belum tentu diampuni. Ya, misalnya sekarang kita semuanya di sini punya dosa atau tidak? Punya. Semua, termasuk pembicara. Tapi dosa saya, kalian lihat dosa saya? Tidak. Bisa jadi dosa saya lebih banyak dibanding kalian. Kenapa? Karena Allah yang maha menutupi itu tutupi dosa saya. Seandainya setiap satu dosa satu jerawat, setiap satu dosa satu bau, maka tidak ada yang bisa masuk di masjid ini. Kenapa? Betul sekali. Ya, betul sekali. Seandainya demikian. Tapi Allah Al-Ghaffar yang maha menutupi dosa kita. Allah tutupi dosa mata kita banyak sekali. Ya, dosa hati kita banyak sekali. Dosa mulut kita, pendengaran kita, langkah kaki kita banyak sekali. Tapi karena kasih sayang dan rahmat Allah Al-Ghaffar, Dia menutupi aib-aib kita. Ya, terkadang kita bilang jangan kau begini, padahal kita begitu dan begitu. Ya, itu. Kalau At-Tawwab yang maha penerima tobat, ini kalau kita bertobat, misalnya kita istighfar, kita bertobat kepada Allah, maka Allah menerima tobat kita. Kalau ini tadi tidak diminta, sekarang saya tanya, pernah meminta kepada Allah agar ditutupi dosa-dosa? Tidak pernah. Tapi Allah tutupi. Walaupun nanti di hari kiamat diperlihatkan, wa hussila ma fis sudur, akan dinampakkan semua di dalam hati. Dulu nu benci A, nu benci B, nu benci C, ya, akan diperlihatkan. Ya, kemudian kitabun marqum yashhadul muqarrabun kadam, akan dinampakkan semua kitab-kitab amal tak. Mana dosa mata 1, dosa 2, dosa 3, kitabun marqum. Kitab yang ternomor. Dosa 1 mata, dosa 2, dosa 3, kitabun marqum. Yashhadul muqarrabun, dia akan disaksikan oleh orang yang didekatkan. Siapa? 2 malaikat yang di kanan kiri kita. Ya, nah ini. Jadi kita tidak pernah meminta ditutupi dosa kita, kesalahan kita, aib kita, Allah tutupi. Disebabkan rahmat dan kasih sayangnya. Kalau At-Tawwab, Allah menerima tobat kita, ampunan Dia ketika kita meminta tobat. Ya, maka dari itu kata Nabi, siapa yang membaca misalnya Sayyidul Istighfar pagi hari, dia akan ditutupi, diampuni dosanya sampai pagi hari. Siapa yang membaca di pagi hari, dia akan diampuni dosanya dari sore hari. Misalnya lagi, di hadis Nabi, siapa yang beristighfar 100 kali dalam sehari, dia dosanya akan diampuni walaupun sebanyak buih di lautan. Tapi syaratnya apa? Mau diampuni dosa tak, walaupun dosa tak sebanyak buih di lautan, syaratnya harus apa? Taubat. Ya, mau diampuni dosa tak, seperti orang yang baru dilahirkan dari perut ibunya. Ya, bagi orang kafir masuk Islam kan begitu. Orang kafir misalnya umur 40 tahun dia baru masuk Islam, umur 50 tahun dia masuk Islam,
ketika dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, maka dia seperti orang yang baru dilahirkan dari perut ibunya. Dosanya bagaimana Ustaz? Pernah mencuri, pernah berkelahi, pernah apa? Semua dosanya diampuni, disucikan oleh Allah. Diampuni. Kenapa? Karena dia bertobat kepada Allah. Ya. Kalau al-afu yang Maha memaafkan. Ya. Yang Maha memaafkan. Ini yang paling dahsyat. Makanya Aisyah pernah meminta doa kepada Nabi ketika malam Lailatul Qadar. Ya Rasulullah, kalau saya dapati malam Lailatul Qadar, apa yang saya harus berdoa padanya? Apa kata Nabi? Ya Aisyah, kuli. Katakan wahai Aisyah, Allahumma innaka afuwun. Ini paling tinggi derajatnya ini ya. Maka harus dihafal. Apalagi ini sudah dekat Ramadan. Innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Nah, coba lihat kata aku. Ya. Ini paling dahsyat. Allah memaafkan. Kita tidak bertobat, Allah maafkan. Ya. Nah, ini khusus untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa. Al-amin al-muttaqi. Ya. Nanti orang-orang yang bertakwa, saya tanya, orang-orang yang bertakwa ada kesalahannya, ada dosanya tidak? Ada. Dinampakkan oleh Allah tidak? Dinampakkan, ditahu. Nanti di hari kiamat ditahu semuanya. Tapi ketika sudah dibagi di hari kiamat menjadi dua bagian, ini golongan pendosa, ini golongan orang-orang yang taat. Golongan pendosa dari orang-orang kafir dibagi. Orang kafir kekal di neraka, orang yang berdosa di kalangan kaum muslimin dicuci di neraka sesuai dengan kadar dosanya. Ada juga dibagi dua lagi, yang berdosa dari kalangan kaum muslimin ada dimasukkan ke dalam neraka sesuai dengan kadar dosanya, ada yang dimaafkan. Ya, maka dari itu orang beriman yang kata Nabi laisa lahu turjuman. Ketika dia berhadapan dengan Allah, ya yang dia tidak berbicara kecuali apa yang sebenarnya. Ya Allah tahu dosa ini banyak sekali, sampai-sampai orang beriman ini mengatakan, "Hai, halaka anni sultani." Ya, khuluhu bagullu. Ya, sungguh saya ini sudah halak, celaka, merugi. Kenapa? Karena sudah diperintahkan malaikat khuzuhu bagullu. Tarik mereka, ikat mereka. Bayangkan ini, Allah perintahkan malaikat tarik ini, ikat ini. Ya, sab'una zira'an yasluku. Ada 70 hasta, 35 meter rantai yang akan menarik tangan kita, menarik kaki kita, menarik leher kita. Allahu Akbar. Ya, ketika itu kita tidak jadi ditarik. Ada orang ditarik, orang-orang kafir ditarik, tidak mau masuk, tapi ditarik pantai. Bayangkan kakinya saking ditarik pantai terseret mukanya. Ketika ditarik. Ya, tapi ada orang beriman begini mentunduk, menangis, takut. Ya, akhirnya kata Allah, sudah kan, maafkan, masuk. Allah Akbar. Ya, ini karena apa? Al-abu. Ya, karena kita dimaafkan oleh Allah. Kalau kita tidak dimaafkan oleh Allah, tidak ada yang selamat dari kita, Allah. Ya, bagaimana siksanya neraka paling rendah? Nah, bagikan yang bersedal Allah mendidih otak. Ya, jangan mau tanya lagi perut, jangan mau tanya otak saja yang jauh dari kaki, nah mendidih. Ya, baru pakai sendal kah, meleleh motor. Baru aku bilang kau gaskan, digaskan, aku mau gaskan. Kau digaskan ini pada saat ini. Ya, maka dari itu sekali lagi, ya, kita berusaha di malam Ramadan nanti usahakan kejar malam Lailatul Qadar supaya apa?
kita bisa berdoa dengan doa ini. Kalau kalian memang tidak ikut i'tikaf karena takdir yang Allah takdirkan, minimal di rumah ketika malam Lailatul Qadar banyak baca doa ini. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu. Ya Allah, sesungguhnya Engkau lah yang Maha Pemaaf, ya, dan mencintai orang-orang yang meminta maaf, maka maafkanlah saya. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, mencintai orang-orang yang meminta maaf, maka maafkanlah saya. Ya, ini. Jadi sudah bisa dipahami ya. Kata pengampun ada beberapa keadaan. Satu, Allah Maha Pengampun. Ampunan Allah yang paling rendah minimal dia tutupi aib kita di dunia, tidak di akhirat. Ya? Atau dia tutupi di dunia, tutupi juga di akhirat. Tapi ada balasannya sisa. Sekarang nanti di hari kiamat berkumpul seluruh manusia dan jin, kita akan dinampakkan seperti CCTV. Kalau dosa novel, ini, lihat, semua di depan masyarakat, depan dosa novel penting, ini, kamu kan dilihat semuanya. Seperti televisi, maka televisi itu seperti begitu. Ya, kita akan diperlihatkan settingan kita di dunia. Ya, waktu tak ngodong-ngodong cewek, ya, waktu nonton bokep, ya, waktu nu cela-celai ini, waktu nu gibai fulana, nabilangnya itu terus sering ceritaan, nampak semuanya. Ya, kita akan ya dipermalukan oleh Allah. Na'udzubillah. Ya, di dunia kita bisa tertawa, tapi di akhirat ditanya kok. Apa kau lakukan ini? Mana amanah mata? Mana amanah harta? Ya, la yazalu qadamu 'abdin hatta yus'al an arba'. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba, dia akan berdiri tegak. Ketika dibangkitkan dari kuburnya ditanya tentang 4 perkara. Ya, yang pertama tentang umurnya, di mana menghabiskan. Yang kedua, al-shababi bima afna, tentang masa mudanya kau gunakan untuk apa? Ya, gunakan main game, ya Allah. Pokoknya ku pakai main komplek, pokoknya ku pakai main gadget, pokoknya ku pakai warna. Apa ku pakai warna? Mana hartanya? Ku balik, ku kasih beli cik. Saya kau mantul. Jangan mau betul. Alhamdulillah. Jadi hati-hati ya, nanti kita akan ditanya. Ya. Kemudian an ilmi bima amilah. Ya. Dengan ilmunya dia dimanakan itu. Kita akan ditanya tentang ilmu kita. Kita sudah tahu bahwa kita akan mempertanggungjawabkan segalanya. Maka dari itu ya, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka dari itu berbekallah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Ini sekali lagi saya ulang. Al-Ghaffar, Allah yang Maha Pengampun, yang Maha menutupi dengan cara ditutupi dosa-dosa dan aib kita. Jelas? At-Tawwab, yang Maha Pengampun kalau kita memohon ampun. Kalau kita bilang ya Allah ampuni saya, Allah ampuni. Kalau kita ikhlas, ya, kalau kita serius. Kemudian yang ketiga, Allah Maha Pengampun dengan metode Allah maafkan, tidak diazab. Maka dari itu ini ada resep. Siapa yang mau masuk surga tanpa azab, tanpa hisab, tidak tanya-tanya mereka kalau dosamu ini. Tidak diazab juga. Ada orang masuk surga masuk dulu neraka. Ya, siapa apa dulu di neraka, baru dikasih masuk di surga. Ada orang tidak masuk neraka, tidak ditanya oleh Allah. Siapa itu? Yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tentang ada beberapa golongan yang masuk surga bighairi hisabin wala adab. Dia tidak diazab dan tidak disab. Siapa itu? Alladzina. Ya, ini karakternya, ikut ini. La yusyrikun. Orang-orang yang tidak mensyirikatkan Allah. Tidak melakukan kesyirikan. Ya, jadi jangan percaya bintang ini jodohnya ini.
Jangan percaya, ya. Kalau kau keluar rumah ada burung gagak berarti celaka kau. Kalau keluar rumah kau ada kupu-kupu berarti ada mau tamu. Jangan percaya. Ya, jangan percaya kalau keluar kau pakai sendal tabutu ke kaki itu berarti jamu kau tinggal mau di rumah. Ya, kalau keluar kau nak hujan, ya, dan selainnya. Kalau orang sidrap keluar kena ditai sama burung walet, nak bilang jodohnya di sana. Tidak ada itu. Jangan melakukan kesyirikan. Menyembah hanya kepada Allah, bukan kepada pohon, bukan kepada matahari, bukan kepada selain. Harus hanya kepada Allah. Ya. Alladzina la yusyrikun. Yang kedua, ya. Alladzina la yastarqun. La yastarqun. Yang tidak meminta diruqyah. Tidak meminta diruqyah. Jangan pernah minta diruqyah. Ya. Alhamdulillah saya tidak pernah diruqyah. Ya. Jangan pernah meminta diruqyah. Ustaz, kalau ada kerasukan yang dulu Ustaz Lau diruqyah kan tidak diminta. Ya. Jangan pernah meminta Ustaz ruqyah dulu. Kayak gila-gila yang kurasa gara-gara kupikirkan cukup. Ya, jangan minta diruqyah. Maka dari itu ada kisah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang wanita, ya. Ada seorang wanita di masa Nabi suka mati-mati ayam. Tahu mati-mati ayam penyakit kayak begini. Mati-mati jangan. Kejang-kejang. Ada istilah bahasa dokternya juga. Ada perempuan begitu. Kalau dia kejang-kejang, perempuan ini sampai membuka bajunya. Ya, sampai begitu, saking parahnya. Akhirnya dia melapor kepada Nabi. Ya Rasulullah, saya kalau kejang-kejang sampai membuka hal begitu. Kata Nabi, dia minta didoakan oleh Nabi. Ya, apa Nabi yang mana kau pilih? Kau bersabar di atas itu, bagimu surga, atau saya doakan kamu agar Allah mengangkat penyakit. Apa dia minta? Ya Rasulullah, saya bersabar saja dengan penyakit saya. Ya, bagi saya surga. Jaminan surga. Ya, ini di sini bagaimana besarnya faedah kesabaran. Ya, yang tidak ada lagi bandingannya. Orang-orang innama yuwaffas sabirina bighairi hisab. Sesungguhnya Allah membalas bagi orang-orang yang bersabar itu tanpa hisab. Tidak ada hisabnya. Ini orang yang tidak minta diruqyah, dia sakit, tapi dia bersabar karena Allah, ini bighairi hisab, dia akan diberikan balasan oleh Allah tanpa hisab. Tidak dihisab, langsung masuk ke surga sudah. Ya. Yang ketiga, wa 'alallahi yatawakkalun. Wa 'alallahi yatawakkalun, dan kepada Allah dia bertawakal. Tawakalnya hanya kepada Allah. Ya, dia tidak takut miskin, tidak pernah bersedih, tidak pernah takut gelapna, anuna, ya, banyak musuh, malaka, tidak ada. Ya, jangan pernah ada rasa takut. Ya, bertawakal hanya kepada Allah. Gantungkan segala keinginan kita kepada Allah, harapan kita, keinginan kita, ya, kepada Allah. Ini ada 3 karakter. Mau masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, ada 3 karakternya. Pertama, tidak melakukan kesyirikan. 2, tidak pernah meminta diruqyah. Yang ketiga, kepada Allah kita bertawakal. Ya, ini hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Ya, hadisnya la yusyrikun wa la yastarqun wa 'ala Allahi yatawakkalun. Ya. Di riwayat lain wala yatatayyarun. Yatatayyar. Tidak percaya pada burung-burung. Ya, misalnya kalau ada burung gagak berarti mau kebakaran. Ya, kalau orang Arab dan lempar ke merpatinya, kalau lari ke kanan ini berarti pergi berdagang. Tapi kalau lari kiri tidak jadi pergi berdagang, besok pising. Nah, coba lagi kalau lari kanan ini berarti ini hari bagus, pergi berdagang. Ya, dan selainnya. Itu tidak boleh. Jadi ada karakter tambahan, tidak tatayyur.
Ya. Ini al-afu, Allah memaafkan dosa-dosa, ya artinya memaafkan sudah. Tidak diazab, tidak dihisab, dimaafkan. Ya, Allah tutupi, tidak perlu minta ampun, tapi Allah maafkan. Maka dari itu karakter yang terbesar ini. Seperti manusia, misalnya ada orang yang sakit, biasa kita tidak diceritai, tidak pernah dicerita bilang yang itu pernah kan ambil uangku begini, tidak dicerita, ditutup. Ini sifat tak bahwa kita ghafur, kita orang maha pengampun, kita ampuni. Tapi kalau minta maaf minta teman begini, pernah ambil uangku. Berarti kita belum tawab, ya, bukan penerima taubat. Ada orang juga diambil uangnya, nah maafkannya, tidak nak ceritai. Kalau minta maaf kita terima, tapi di dalam hatinya tidak nak maafkan. Tetap ada dendam. Teh yang mas kau sare kodoe, kalau ikan kawan dan kembalikan. Teh nak membuka tidak kasih utang membuka. Tapi nak maafkan, itu uangku dulu biar menjamu kau kembalikan. Ku maafkan ya kau. Tidak nak ceritai bahwa ini pernah ambil uang, cocok. Tapi di dalam hatinya tidak nak maafkan. Buktinya apa? Kalau pinjam uang tidak nak kasih. Nah itu, ya. Tapi ada orang nak maafkan, ya sudah buat kesalahan, nak tutupi kesalahannya orang biar nih. Namanya manusia. Minta maaf ya, aku maafkan ya kau. Ke rumah kau lagi nah. Dikasih lagi. Itu orangnya begitu. Ya, seperti Nabi. Nabi diberikan kotoran sama pamannya. Nah maafkan tidak? Nah maafkan. Tapi ketika omnya minta maaf, Nabi ampuni tidak. Omnya tidak minta maaf, tapi Nabi ampuni. Ketika sakit Abu Jahal, Nabi apa? Datang bawa oleh-oleh. Sakit Abu Jahal yang pernah Abu Lahab. Sakit Abu Lahab. Apa Nabi datang? Pergi najenguk, bawa makanan, bawa sop kambing. Allahu Akbar. Padahal ini orang ini yang pernah simpangkan duri kepada Nabi, yang fitnah Nabi, ya, yang mau bunuh Nabi, yang simpangkan tai di depan pintunya Nabi. Ini orang ini. Tapi Nabi maafkan. Inilah ya sifat yang tertinggi. Ini yang bisa kita berikan. Kita istirahat sedikit. Yang akhwat yang belum sholat, masih bisa sholat. Sengaja saya percepat, bukan sampai zuhur, karena masih bisa sholat duha 2 rakaat. Ya, jadi akhwatnya sholat duha dulu 2 rakaat, baru baring-baring, istirahat sedikit, baru nanti kita sholat zuhur masing-masing. Akhwatnya sholat zuhurnya boleh di sini, boleh di sana. Insyaallah taala nanti kita akan melanjutkannya di apa? Ba'da duhur atau ba'da asar? Setelah asar saja. Insyaallah setelah asar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tidak lengkap catatannya dilengkapi yang ba'da duhur. Hadir dilengkapi catatan tak. Ya. Nanti di hari keempat ujiannya. Di hari keempat ujiannya, insyaallah kita. Hari Ahad ujian di Asmaul Husna. Maka dari itu ya dihafal-hafal memang. Jadi kalau ada dikajikan dihafal-hafal memang maknanya. Nanti kita akan ujiankan. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita, bagaimanapun perkasanya kita menginginkan tapi ketika Allah Al-Jabbar yang Maha Kuat, Al-Mutakabbir menginginkan hal lain, maka hal lain itu yang akan terjadi. Ya, berapa banyak orang menginginkan anak perempuan, yang lahir anak laki-laki. Berapa banyak orang menginginkan anak laki-laki, yang lahir anak perempuan. Sudah mikir dokter, sudah mikir mana, ya. Berapa banyak orang keluar mau habis dagangannya. Keluar kayak ini habis di gorenganku sebentar. Banyak tinggal. Ya, berapa banyak orang keluar berdagang mau untung. Ternyata Allah menginginkan dia apa? Rugi dan selainnya. Ya.
dan selainnya dari makna-makna yang terhubung dengannya. Sekarang setelah mutakabbir apa? Al-Khaliqul Bari'ul Musawwir. Nah, ini kajian yang semisal. Ya. Sedikit lagi kita akan berhenti setelah ini. Ya, 7 saja dalam satu kali pertemuan. Ya. Nah, ini yang paling indah, ini pembahasannya. Al-Khaliq, Al-Bari', Al-Musawwir. Nah, ini semua maknanya pencipta. Tapi ciptaannya ini berbeda-beda. Ya, kita akan jelaskan. Ya, kita akan jelaskan di mana titik perbedaan ciptaannya. Ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh siapa? Abdul Razak bin Al-Muhsin Al-Badri. Salah satu pembicara di mana? Di Masjid Nabawi dan di Mekah. Ya. Kita lihat kata beliau, perhatikan. Al-Khaliq, ya, dalilnya dalam Al-Qur'an, Wallahul Khaliqul Bari'ul Musawwir. Kemudian di ayat lain, Inna Rabbaka huwal Khallaqul Alim. Di ayat lain, Bala wa huwal Khallaqul Alim. Di ayat lain, ya, kata Allah, Anna khalaqana lahum mimma amilat aydina an'ama. Di ayat lain, wa takhluquna ifka. Di ayat lain, hal min khaliqin ghairullah. Di ayat lain, hadza khalqullah fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Di ayat lain, afa hasibatum annama khalaqnakum abatha, dan seterusnya. Ya. Kemudian Al-Bari, adapun dalil-dalil Al-Bari, wallahul khaliqul bari'ul musawwir. Nah, ini dia dalilnya, Al-Bari'u Al-Musawwiru. Kemudian kita akan menjelaskan. Perhatikan apa perbedaan, kenapa satu ini artinya Al-Khaliq, Al-Bari', Al-Musawwir. Satu artinya pencipta. Tadi kan ciptaan berbeda-beda. Nah, ini yang harus kalian pahami. Sekarang saya mau membuat rumah, saya mau membuat langit, saya mau membuat misalnya manusia.